Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruzaman dengan NIM 2406087. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait praktikum yang berjudul kinematika dan dinamika pada eksperimen fisika dasar. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Pertanyaan penelitian, bagaimana perbandingan percepatan sistem pesawat Atwood dengan percepatan kereta pada bidang miring dengan sudut kemiringan tertentu? Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan massa beban pada pesawat Atwood terhadap jarak tempuh kereta pada bidang miring? Yang ketiga, apakah pada saat kereta dalam bidang miring memiliki gaya gravitasi yang konstan? Yang kedua itu ada tujuannya. Yang pertama, membandingkan sistem pesawat Atwood dan kereta dalam bidang miring dalam hal efisiensi dalam melakukan usaha. Yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan variabel pada satu sistem terhadap sistem lainnya. Tiga, yaitu memahami konsep dari hukum 2 Newton. Yang terakhir ada hipotesis. Jika massa beban yang satu ditambah, maka percepatan sistem akan bertambah. Yang kedua, jika sudut kemiringan bidang dinaikkan, maka jarak yang ditempuh kereta dalam waktu tertentu akan bertambah. Yang ketiga, momen inersia katrol pada pesawat Atwood akan mempengaruhi percepatan sistem. Semakin besar momen inersia katrol, maka semakin kecil percepatan sistem. Baik, di sini ada pengumpulan data. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Dan untuk alat dan bahan percobaan pesawat Atwood, yang pertama itu pesawat Atwood satu set, yang kedua neraca 3 lengan satu buah, smartphone satu buah, laptop satu buah, dan stopwatch satu buah. Untuk menjawab dari pertanyaan penelitian satu, sistem pesawat Atwood dan kereta pada bidang miring. Pesawat Atwood itu sistem sederhana yang terdiri dari dua massa yang digantung pada tali ringan yang melewati katrol. Percepatan sistem dipengaruhi oleh selisih massa kedua benda dan percepatan gravitasi. Sementara kereta pada bidang miring, sebuah benda yang bergerak di sepanjang permukaan bidang miring di bawah pengaruh gaya gravitasi. Percepatan benda dipengaruhi oleh sudut kemiringan bidang dan percepatan gravitasi. Untuk menganalisis percepatannya, untuk membandingkan percepatan kedua sistem, perlu menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing sistem dan menerapkan hukum Newton 2 atau sigma F sama dengan M dikali A. Pesawat Atwood, gaya-gaya yang bekerja yaitu gaya berat pada masing-masing massa dan tegangan tali. Persamaan geraknya yaitu massa 1 dikali gravitasi dikurangi tegangan tali sama dengan massa 1 dikali percepatan tali dikurangi massa 2 dikali gravitasi sama dengan massa 2 dikali percepatan. Dengan menyelesaikan persamaan di atas, kita dapat memperoleh persamaan percepatan sistem pesawat Atwood dengan percepatan sama dengan massa 1 dikurangi massa 2 dikali gravitasi dibagi massa 1 ditambah massa 2. Kereta pada bidang miring, gaya-gaya yang bekerja yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Persamaan dari geraknya itu yaitu massa dikali gravitasi dikali sin theta dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Jika mengabaikan gaya gesek, persamaannya menjadi percepatan sama dengan gravitasi dikali sin theta. Dari persamaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya percepatan pesawat Atwood bergantung pada selisih massa kedua benda dan percepatan gravitasi, sementara percepatan kereta pada bidang miring bergantung pada sudut kemiringan bidang dan percepatan gravitasi. Baik, di sini ada grafik yang dimana pada eksperimen pesawat Atwood, perbedaan massa antara kedua benda menyebabkan adanya gaya resultan yang konstan. Gaya resultan ini menghasilkan percepatan konstan pada sistem, sehingga gerakan yang terjadi adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dengan jarak 0,900 meter dari titik A ke B digunakan untuk menghitung nilai percepatan tersebut. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan. Yang pertama itu adalah selisih massa. Semakin besar selisih massa, maka semakin besar percepatannya. Yang kedua itu adalah gesekan. Gesekan pada katrol dan tali akan mengurangi percepatan. Yang ketiga ada massa katrol. Jika massa katrol tidak diabaikan, akan mempengaruhi momen inersia sistem dan mempengaruhi percepatannya. Baik, yang ini adalah grafik pesawat Atwood. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Pada eksperimen selanjutnya, pesawat Atwood ini kita dapat meninjau bahwasanya ini merupakan GLB pada titik B ke C dengan jarak 0,240 meter. Karena sudah tidak adanya beban tambahan, itulah menjadi alasannya terjadinya GLB. Maka kecepatan beban Atwood bergerak lurus dengan kecepatan tidak berubah atau konstan, sehingga menghasilkan grafik seperti di atas. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan penelitian nomor 2. Secara langsung, penambahan massa beban pada salah satu sisi pesawat Atwood tidak akan secara langsung mempengaruhi jarak tempuh kereta pada bidang miring yang terpisah. Hal ini terjadi karena sistem yang terpisah. Pesawat Atwood dan kereta pada bidang miring merupakan dua sistem yang terpisah. Perubahan pada satu sistem tidak akan secara otomatis mempengaruhi sistem lainnya, kecuali jika keduanya dihubungkan oleh suatu mekanisme tertentu, maka jarak tempuh kereta pada bidang miring dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini meliputi komponen gaya gravitasi yang sejajar dengan bidang miring akan menyebabkan kereta bergerak. Yang kedua, gaya gesek antara kereta dan bidang miring akan menghambat gerakan kereta. Yang ketiga, sudut kemiringan bidang, semakin besar sudut kemiringan, semakin besar pula percepatan kereta. Dan yang terakhir, massa kereta akan mempengaruhi inersia kereta sehingga mempengaruhi percepatannya. Penambahan massa beban pada pesawat Atwood tidak akan secara langsung mempengaruhi jarak tempuh kereta pada bidang miring yang terpisah. Pengaruh yang terjadi akan bergantung pada konfigurasi sistem secara keseluruhan, yaitu apakah kedua sistem dihubungkan atau tidak dan bagaimana cara keduanya berinteraksi. Baik, di sini ada grafik
yang dimana konsep utama yang mendasari mengapa penambahan massa tidak mengubah kecepatan dalam GLB adalah inersia. Inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan awalnya, baik dia maupun bergerak, dengan kecepatan konstan. Semakin besar massa suatu benda, semakin besar pula inersianya. Selain itu, ada pula syarat mutlak untuk terjadinya GLB, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda harus nol. Jika resultan gaya tidak nol, maka benda akan mengalami percepatan. Penambahan massa tidak secara otomatis mengubah resultan gaya, sehingga jika semula resultan gaya sudah nol, maka setelah penambahan massa pun akan tetap nol. Selanjutnya ada GLBB, yaitu hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Pada pesawat Atwood, gaya total adalah selisih antara gaya berat kedua benda. Percepatan yang dihasilkan akan sama untuk kedua benda, namun arahnya berlawanan. Misalnya, benda yang kanan itu lebih berat daripada benda yang kiri. Nah, otomatis benda yang kanan akan turun ke bawah dan benda yang di kiri akan naik ke atas. Gerak lurus berubah beraturan terjadi pada pesawat Atwood karena adanya perbedaan massa antara kedua benda yang menyebabkan timbulnya gaya resultan. Gaya resultan inilah yang memberikan percepatan konstan pada sistem. Pertanyaan penelitian nomor 3, gaya gravitasi yang bekerja pada benda bidang miring adalah konstan selama benda tersebut berada di dekat permukaan bumi dan tidak ada faktor eksternal lain yang signifikan mempengaruhi gaya gravitasi. Konstansi gaya gravitasi ini merupakan salah satu dasar dalam memahami gerak benda di bawah pengaruh gravitasi. Bukti dari adanya gaya gravitasi secara konstan adalah pada percobaan sederhana, jika kita meletakkan benda dengan massa yang berbeda di bidang miring yang sama, kita akan melihat bahwa semua benda akan meluncur ke bawah dengan kecepatan yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut adalah sama. Dan yang kedua adalah hukum gravitasi universal Newton, yang dimana hukum ini menyatakan bahwa gaya gravitasi antar dua benda berbanding lurus dengan hasil kali massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Di permukaan bumi, jarak antar benda dan pusat bumi relatif konstan, sehingga gaya gravitasi yang bekerja pada benda juga konstan. Baik, kesimpulannya adalah eksperimen ini secara empiris membuktikan bahwa kebenaran hukum 2 Newton itu pasti, yaitu gaya total yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan percepatan yang dihasilkan dan berbanding terbalik dengan masanya. Perbedaan massa pada pesawat Atwood menghasilkan gaya resultan yang menyebabkan sistem bergerak dengan percepatan konstan. Selain itu, memperlihatkan juga secara jelas bahwa perubahan gaya akan menyebabkan perubahan percepatan. Semakin besar gaya resultan, maka semakin besar pula percepatan yang dihasilkan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.